Welcome kids to SMP 2 DKI Jakarta. Hari ini adalah hari yang baik untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Siap semuanya? Kita sudah akan membangkitkan diri, taruh game kita dan kita berdoa baik. Come on semuanya, nyanyi buat Tuhan, siap? Na 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 na. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, kasih setianya Tuhan gak pernah berkesudahan buat kita, selalu ada dan selalu baru buat kita. Amin adik-adik. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan antusias. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya.
adik-adik kita nyanyikan lagu ini, kita percaya Tuhan Yesus baik pada kita. Oke adik-adik? Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Amin, amin. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mengandalkanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami sepenuhnya percaya. Hanya namamu saja kami tinggikan Tuhan Yesus. Ayo adik-adik angkat tanganmu, sembah dia. Sembah Raja segala Raja. Amin, amin, amin. You're the reason that I believe in you. Okay, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Haleluya, haleluya. Selamanya. Ya betul Tuhan, kami hidup mau mengandalkan Tuhan, kami percaya akan kebaikan Tuhan dalam Amin. kehidupan kami. Bapak terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Hari ini Tuhan kami yakin kami sudah dilawat Tuhan Yesus. Amin. Bapa dalam surga, saudara kamu mendengarkan firman-Mu, pakai kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kami mau mendengarkan, buka telinga hati pikiran kami semua untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan Amin. Hai kotamu Bethlehem, betapa kau senyum, bintang di langit cemerlang, melihat bersinar dan megah, harapanmu dan doamu kini
adik-adik dan teman-teman di rumah, senang sekali dapat berjumpa dengan kalian pagi hari ini. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, apa kabarnya pagi ini? Betul, pasti luar biasa ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menyelamatkan kita, Dia menjaga kita, Dia memelihara kita, Dia memberkati kita, dan Dia menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kalian bisa lihat ada gambar ya di sini. Nah, kalau kalian melihat gambar-gambar ini, apa yang ada di dalam pikiran adik-adik? Betul sekali, traveling. Nah, kalau kalian traveling, misalnya pergi ke luar negeri atau ke antar pulau, pasti kalian sudah berpikir naik pesawat terbang. Atau bisa juga dengan kapal laut. Tetapi hari-hari ini orang-orang jarang memakai kapal laut karena lama sampainya. Jadi orang-orang kalau keluar negeri atau antar pulau pasti menggunakan pesawat terbang. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Betul banget. Bepergian dengan kereta api. Nah, tapi kalau bepergian dengan kereta api pastinya dengan jarak yang dekat. Misalnya di Pulau Jawa ini, misalnya kita mau pergi ke Surabaya, kita bisa naik kereta api atau kita bisa naik bus karena jaraknya tidak begitu jauh. Tapi boleh juga naik pesawat terbang. Jadi intinya kita bisa naik pesawat terbang pada saat kita traveling, kita bisa naik kereta api, kita juga bisa naik bus. Adik-adik dan teman-teman di rumah, 2000 tahun yang lalu, kalian tahu tidak kendaraan apa yang dipakai oleh orang-orang pada saat mereka traveling? Kalau kalian lihat gambar ini, betul. 2000 tahun yang lalu di Timur Tengah, orang-orang traveling mereka memakai kendaraan seperti keledai, kuda, dan onta. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, ada gambar satu lagi nih. Betul, ini adalah gambar tol. Kita bersyukur ya kepada Tuhan karena pemerintah kita, khususnya Bapak Presiden Jokowi, dia saat ini membangun jalan-jalan baru, membangun jalan tol yang baru. Untuk apa jalan-jalan baru ini dibangun? Agar setiap orang yang menggunakan kendaraan mobil atau bus bisa cepat sampai di tempat tujuan atau bisa cepat sampai di rumah masing-masing. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, ada 3 orang yang melakukan perjalanan. Mari kita ikuti yang berikut ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan mereka bertanya-tanya saat mereka tiba di Yerusalem, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh orang-orang di Yerusalem. Maka Raja Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Dia bertanya, di manakah Mesias akan dilahirkan? Kemudian imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tak nampak? Kemudian Raja Herodes menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu atau Yesus itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka
Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu atau Yesus Kristus itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibu mereka. Melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka orang-orang Majus itu ke negerinya melalui jalan lain. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, apa yang kita belajar dari firman Tuhan yang baru saja kita dengar? Adik-adik dan teman-teman di rumah, kita belajar beberapa hal dari firman yang baru saja kita dengar pagi hari ini. Yang pertama, kita belajar bahwa orang Majus mereka percaya pada petunjuk Tuhan, dan dengan antusias mereka mencari raja orang Yahudi, yaitu Yesus, dengan segenap hati, dengan antusias, dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, di dalam hidup kita, mari kita antusias untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita antusias untuk beribadah kepada Tuhan, baik secara online maupun secara onsite. Karena hari-hari ini saya melihat sudah banyak gereja-gereja yang melakukan ibadah onsite. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, biar kita mau beribadah dengan antusias dan sungguh-sungguh. Kalau orang-orang yang Majus pada saat mereka mencari Yesus, mereka menempuh jarak yang jauh dengan menghabiskan waktu lebih kurang 2 bulan. Kalau kalian ingin beribadah kepada Tuhan hari-hari ini, kalau secara online kalian hanya klik YouTube, kalian ada di rumah, klik YouTube dan kalian sudah bisa beribadah. Atau kalau yang sudah beribadah onsite, kalian mungkin menghabiskan waktu 30 menit dari rumah sampai ke gereja dan kalian sudah bisa beribadah. Atau mungkin 45 menit kalian dari rumah sampai di gereja, kalian sudah bisa beribadah. Nah, orang Majus mereka menghabiskan waktu selama lebih kurang 2 bulan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka antusias dan mereka tidak pernah menyerah. Nah, biar kita mau antusias untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan, baik secara onsite maupun secara online. Nah, yang kedua yang kita belajar pada pagi hari ini adalah orang Majus mereka sangat menghormati Tuhan Yesus. Pada saat mereka menemukan Yesus di mana Yesus berada, mereka sangat bersukacita. Kemudian mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah Yesus yang mereka sudah temui, dan mereka mempersembahkan persembahan terbaik buat Tuhan Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, mari kita bersukacita pada saat kita beribadah. Kita bersukacita karena kita bisa beribadah kepada Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, dan kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, yang ketiga yang kita bisa belajar daripada firman Tuhan pagi hari ini adalah di mana orang-orang Majus ini mereka tidak mau mengikuti nasihat daripada Raja Herodes, raja jahat, raja yang fasik, untuk datang kembali kepadanya, memberitahukan di mana Yesus berada. Karena Tuhan Yesus mengarahkan mereka secara virtual untuk tidak boleh kembali kepada Herodes, dan mereka mengikuti apa yang diarahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian mereka mengambil jalan lain atau mengambil jalan baru untuk mereka kembali ke tempat mereka berada atau kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, dalam hidup kita mari kita tidak boleh mengikuti nasihat dari teman-teman kita yang tidak baik. Jangan kita mengikuti nasihat daripada teman-teman yang tidak baik untuk kita
bolos sekolah misalnya. Kalau ada teman-teman yang mengatakan, kita bolos yuk. Jangan. Atau kalau ada teman-teman yang mengajak kita, ayo kita berdusta kepada mama papa kita. Jangan. Firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, orang-orang Majus ini, mereka tidak mengikuti nasihat Raja Herodes, raja yang jahat, raja yang fasik untuk kembali kepadanya. Tetapi mereka mengikuti firman Tuhan yang mereka dengar pada saat mereka sedang tidur. Nah, di dalam hidup kita, biarlah kita menjadi orang-orang seperti orang Majus yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Karena kalau kita tidak mengikuti nasihat daripada orang fasik atau teman-teman kita yang tidak baik, maka firman Tuhan katakan kita adalah orang yang berbahagia. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, firman Tuhan sampai di sini, biar di dalam hidup kita mau selalu mengikuti firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, saya percaya apa yang sudah saya sampaikan, semua adik-adik di rumah, dimanapun berada, mengerti. Dan sebelum kita akan belajar menghafal ayat emas, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mari Engkau tolong kami untuk kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh dari hati kami, dan kami mau beribadah dengan antusias dan dengan segenap hati. Engkau tolong kami juga untuk kami mau beribadah dengan penuh sukacita, mau beribadah dan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, mau beribadah dengan sukacita, menyembah Engkau, dan memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Tuhan, Engkau tolong juga kami untuk tidak mengikuti nasihat daripada orang fasik, tapi Engkau tolong kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di Mazmur 1 ayat 1a dan 2 yang berbunyi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 1 ayat 1a dan 2 yang berbunyi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah adik-adik dan teman-teman di rumah, angkat kedua tangan adik-adik dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan memberkati engkau dan menjaga engkau. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat engkau berhasil di dalam studimu. Tuhan akan memberkati engkau dan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Adik-adik ingat gak tadi firman Tuhannya tentang apa? Kalau adik-adik ingat, boleh sama-sama ketik di kolom chat ya. Betul banget kakak. Nah adik-adik harus ingat tentang firman Tuhan hari ini. Betul. Oke adik-adik. Dan karena ini adalah akhir dari ibadah online kita di minggu ini, kakak mau ingetin adik-adik semua untuk terus baca firman Tuhan, untuk terus berdoa sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan seneng banget kalau kita ngelakuin hal-hal itu loh kak. Betul. Gitu ya adik-adik. Oke,
Siap semuanya? See you next week. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.